di jalan siapa? Jalan pulangnya aja ntar kalau. Halo, sekarang kita sudah nyampe di Pasar Gembrong. Halo teman-teman, jadi di sini kita udah ketemu sama penjual apa kak? Penjual kue. Penjual kue. Oke, jadi di sini aku izin tanya-tanya ya kak. Yang pertama, sejak kapan kakak dan teman-teman mulai berdagang di pasar ini? Di pasar ini mah baru ada 1 bulan mah. Oke, jadi baru 1 bulan. Selanjutnya, apa jenis barang yang kakak jual? Macam kue-kue kering, kue ini semacam dari keripik-keripik. Oke, jadi kue, keripik-keripik dan lain-lain. Terus, mengapa kakak lebih milih jualan ini dibanding barang-barang yang lain? Soalnya di sini jarang-jarang yang dagangnya, cuma ada 1-2. Karena jarang yang jualan barang-barang ini di sini. Terus dari mana asal barang dagangan yang kakak peroleh? Ini ada yang kirim, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta juga kiriman barangnya. Oke, jadi ada yang dari Bandung, ada yang dari lain. Selanjutnya bagaimana cara kakak menentukan harga per barang? Tergantung barangnya sih. Tergantung barangnya. Oke. Soalnya harganya. Macam-macam harganya. Oke, selanjutnya jam berapa biasanya kakak mulai berjualan dan tutupnya jam berapa? Di sini mulai berjualan sih jam 7 dan tutupnya nyampe jam 5. Oke, jadi dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oke, lanjut. Apa saja kegiatan yang kakak lakukan setiap hari di tempat usaha ini? Ya seperti biasa lah, buka toko, paling ada yang beli kita kasih ini. Oke, jadi penjualan kayak biasa aja. Oke, terus gimana sih caranya menarik minat pembeli agar mau berbelanja di tempat ini? Nah kita kalau ada yang kesini beri kita dengan ramah gitu. Oke, kita disambut dengan ramah. Apakah kakak pernah ngudain media sosial atau layanan online untuk berbelanja di sini? Ya di sini paling dagangnya offline aja. Offline, jadi cuma ada di pasar ini doang. Oke, lanjut. Kesulitan apa sih yang kakak sering alamin atau hadapin pernah saat berdagang? Paling pembeli yang agak ini sih. Pembelian apa? Pembeli yang agak suka ini itu tapi kadang nggak suka beli ya. Oke, suka dari pembelinya suka ditawar-tawar. Terus bagaimana sih cara kakak untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya kita ladenin aja dengan ramah biar Kita ladenin dengan ramah. Terus apakah jumlah pembeli sekarang lebih banyak atau lebih berkurang dari sebelumnya? sebelumnya lebih berkurang soalnya di sini baru ini baru buka. Baru ya, jadi mungkin lebih dikit dari sebelumnya, cuman kita doain biar tambah banyak ya kak. Terus habis itu cara apa yang kakak bisa lakuin biar jualan ini semakin berkembang? Ya kita tawar-tawarin ke yang lain gitu. Tapi itu aja pasti. Banyak promosi berarti ya. Terus menurut kakak apa yang membuat usaha kecil ini bisa sukses di pasar? Ya intinya mah sabar aja sih kalau jualan gini mah. Sabar, Ya. sabar dan tekun kali ya. Oke, lanjut. Apa pelajaran yang kakak dapatin dari selama jualan di sini? Ya dapat ilmu yang agak inilah dari sini. Ilmu dari bentuk-bentuk kue dan dagangannya gimana, cara dagangnya gimana gitu. Ilmu dari jualan kue ini ya. Terus nilai apa yang penting dimiliki seorang pedagang agar usahanya berhasil? Nah, yang penting mah banyak berdoa aja. Banyak berdoa. Ya. Banyak berdoa dan jujur ya. Terus apa pesan kakak-kakak untuk anak muda yang ingin mencoba untuk berwirausaha ini? Ya intinya mah jalanin aja dulu biar ini. Biar kehendak Tuhan ya. Jalanin aja dulu biar kehendak Tuhan. Oke, sekian terima kasih ya kakak. Terima kasih banyak ya kakak. Oke, selanjutnya di sini kita ada kakak. Kalau boleh tahu kakak jualan apa kak? Di sini kami ada dimsum, banyak sih kak menunya, siomay sama empek-empek, dan ada yang lainnya juga. Oke, tentang usaha, kita boleh tahu nggak sejak kapan sih kakak jualan ini? Udah 6 bulan sih dek, iya betul, dari pas ini baru opening sampai sekarang. Oke, berarti udah 6 bulan. Terus apa jenis barang yang kakak jualan di sini? Di sini kita ada dimsum, siomay, empek-empek, singkong goreng keju, piscok lumer, kentang goreng, donat kentang, otak-otak mini sama mix platter. Oke, kenapa kakak milih jualan ini? Karena terinspirasi dari orang-orang sih kak. Iya. Oke, terinspirasi dari orang. Dari mana sih barang dagangan yang kakak peroleh untuk jualan di sini? Kami biasanya frozen sih kak. Frozen. Iya. Oke, dimasaknya di sini. Iya, betul.
Oke, terus gimana cara kakak nentuin harga jualan barang di sini? Disesuaikan aja sih ya kak. Sesuai modal. Iya betul. Oke. Terus jam berapa biasanya kakak jualan di sini dan tutupnya jam berapa? Kalau weekday kami bukanya dari mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend dia dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke, jadi beda 1 jam ya tutupnya. Terus apa saja kegiatan yang kakak lakuin setiap hari di tempat ini? Paling beres-beres, display sama ngelayanin customer ya. Oke. Gimana cara kakak menarik minat pembeli biar bisa beli di sini? Kita say hello aja, kayak mari gitu. Oke. Terus apakah kakak ada jualan di media sosial atau layanan online? Ada ya di GoFood sama di Gojek. Oke, boleh tahu nama tokonya apa? Nama tokonya Pasar Gembrong sih kak. Lanjut tentang tantangan, apa kesulitan yang kakak sering alamin di saat berdagang? Kalau ramai biasanya kan kami kewalahan ya kak, sama ngelayanin customer yang agak Oke. iya. Oke, di sini kakak cuma 2 orang ya? Iya betul. Oke. Gimana cara kakak ngatasin tantangan tersebut? Jalanin aja. Iya. Oke. Apakah jumlah pembeli dari awal sampai sekarang berkurang atau bertambah? Alhamdulillah bertambah sih kak. Iya kan di sebelah juga playgroundnya kami akan opening ya. Oke. Apakah apa yang bisa kakak lakuin biar usaha ini terus berkembang? Apa ya? Narik itu sih kak pembeli, kayak ya promosi di sosial media atau ya. Oke. Selanjutnya, menurut kakak, apa sih yang bisa membuat usaha kecil bisa sukses di pasar? Apa ya? Paling dibuat menarik aja ya kak, ya makanannya atau buat menu baru juga, ya yang kekinian. Oke, ngikutin zaman ya? Iya betul. Oke, selanjutnya, apa pelajaran yang berharga yang kakak dapetin selama berjualan di sini? Apa ya? Mungkin kesan dan pesannya selama jalan di sini. Kalau ngelayanin customer yang ceria gitu kak, terus ramai juga kan pembelinya. Udah situ aja. Oke. Ya. Terus nilai apa yang cukup penting yang harus dimiliki seorang pedagang agar bisa usahanya berhasil? Harus sabar. Terus apa ya? Sabar. Terus sama iya jujur. Terus harus humble juga ya sama pembeli ya. Oke. Itu aja. Dan terakhir, apa pesan kakak untuk kita generasi anak muda yang ingin mencoba untuk berjualan atau berdagang? Kuncinya sih harus sabar, terus kreatif, terus harus apa ya, semangat juga sih, itu aja. Oke. Terima kasih ya kak, terima kasih banyak. Oke guys, sekarang kita ingin mereview makanan-makanan yang udah kita beli di Pasar Gemblong. Oke, ayo Tin yang pertama. Ya, bisa. Ayo, bagi 3. Bismillah. Oh, lumayan. Alamak. Udah gak higienis sih. Udah gak higienis. Ayo Jo, gigit Jo. Gimana tuh rasanya gimana? Bagaimana rasanya? Apa? Ayo udah lagi sabar. Rasanya rasa coklat sih. Coklat tanpa minyak. Banget. Gimana tuh? Gimana tuh manis? Misalnya juga teksturnya enak. Enak sih, jujur enak aja. Taruh dulu itu pisangnya. Habisin. Oke. Yang ketiga, yang kedua, oke. Ini namanya apa tadi? Pilus. Pilus. Ya, 1, 2, 5. Ini guys, pilus guys. Pakai pisangnya ini. Yummy, cloud bread, enak. Apa nih? Mana pilus? Enak sih ya, enak ya. Enak. Manis asin, asam Asin. Asin. Apa what? Makan kayak gini haus gasnya minum dulu. Ayo kita coba review minum. Ini lihat dong. Ini teh 30 menit nih. Teh 30 menit harus worth it lah ya. Ya enggak? Yo, ay. Iya, 3 ya. Ya Tuhan. Aman. Dah, laki-laki. Enggak minum. Ayo. 5.000 bagi 3. Gimana rasanya? Ayo gimana? Enak sih, rasa teh manis. Manis. Rasa itu apa pahit? Ada pahit-pahitnya. Ada. Mungkin karena habis makan coklat jadi rasa coklat-coklat. Enggak terlalu manis sih.
Jojo Panas juga. dingin apa gimana? Wangi? Lumayan dingin. Lumayan dingin. Atau dingin. Oke. Nah, terus Cukup enak lah ya. Ini namanya donat ya? Ini apa tadi? Ah. Manis. ya pokoknya itulah. Bismillah. Keras. Agak-agak gitu ya. Tapi enak sih jujur enak ya. Enak. Manis, manis, manis. Susu lagi. Cocok. Namanya kan gabus manis. Soalnya manis gitu. Cuma agak harusnya alot manis gitu ya. Ya, ya. Mirip. Gimana aja coba ngomong tadi? Ini kayaknya masih bisa ada pisang tuh di mulut. Banget tuh mulutnya, Jo. Bercampur tuh semua rasa gitu. Jadi dia mirip tuh guys yang donat-donat gitu loh. Enak pokoknya. Oke. Sekarang yang terakhir. Terakhir ini ada Kita makan emen. permen panda. Ini halal. Santai halal. Ayo coba tumbal. Pegangin dulu dong cara gua bukanya. Kalau aku masuk kayak gini gimana? Enak juga enak. Rasa susu. Gila, biasanya bisa dimakan ya. Biasanya bisa dimakan guys. Kemasan yang bisa dimakan ya teman-teman. Bukan kemasan itu. Ini gula santai. Aku lupa ini bisa dimakan. Tapi kalau kita sama permennya di gula. Pikir dong. Gimana rasanya? Enak kayak susu. Susu jengkau. Rasanya manis. Manis banget. Esensi susunya ada. Ya. Terus makannya tenang nggak guys? Ada musik-musik yang enak ini ya? Itu jadi nge-flash otak kita ya ngomong. Sekarang ini dong, Miss. Asik. Udah, sekian. Terima kasih. Ayo, terima kasih ya. Yang paling worth it yang mana yang paling enak? Bistok. Oke, mantap. Sekian kunjungan kami ke Pasar Gembrong. Terima kasih. See you next time.